hargai keringat mereka, hargai perjuangan mereka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral unggahan curhatan suami yang kesal pada istrinya. Pasalnya, suami tersebut geram karena sudah memberikan uang belanja 350.000 untuk 1 bulan, namun uang tersebut habis di hari ke-25. Ia merasa istrinya boros, tidak bisa mengatur keuangan, dan ia pun mempertanyakan istrinya yang malah marah ketika ditanya uang belanja tersebut. Pria itu tidak nyaman dengan perilaku sang istri yang emosi dan menganggap wajar jika ia akan mencari pengganti dan menikah lagi. Banyak warganet yang emosi setelah membaca curhatan suami tersebut. Uang 350.000 tersebut dinilai netizen tidak masuk akal untuk hidup 1 bulan. Bagaimana tanggapan dari angkatan muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala nabi. Salim ya Allah Pancasila fil Indonesia. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, hayya na'budullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah. Fa insyaallah nahnu jamin husnul khatimah. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad. Pada kesempatan ini kita mengkaji sesuatu yang sangat urgensial, karena kokohnya suatu bangsa, suatu negara, wabil khusus Republik Indonesia, harus dimulai dari kokohnya per unit ataupun per kepala keluarga di Republik Indonesia. Bila setiap rumah tangga di Indonesia ini damai, aman, berkah, maka negara pun menjadi kuat, berkah, dan adil. Oleh karenanya, sebagaimana biasa, kami akan mengkaitkan 1 atau 2 kata atau 1 kalimat di dalam kitab ini agar ada sinkronisasinya tentang apa yang akan kita kaji dan kita bahas saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lan nasbiru ala ta'ami wahid. Kami ulangin. Lan nasbiru ala ta'ami wahid. Kami ulangin. Lan nasbiru ala ta'ami wahid. Bil makna manusia yang tidak akan pernah cukup dengan apa yang ia dapatkan. Manusia akan selalu kurang dan kurang tentang apa yang ia miliki. Manusia akan selalu berkata, kami tidak cukup dengan hanya 1 makanan ini saja. Kami tidak cukup dengan ini saja lauknya. Kami tidak cukup dengan ini saja menunya, dan seterusnya. Subhanallah, astaghfirullah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Kita harusnya bersyukur. Sudah diberikan keluarga, anak, istri, sudah mendapatkan suami. Harusnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga keutuhan rumah tangga kita. 350.000 rupiah dalam 1 bulan adalah hal yang sangat irasional, ada hal yang sangat unlogika. 350.000 untuk hidup dalam berkeluarga. Wajar, sangat wajar bila sang istri marah ketika ditanya, kenapa uangnya habis baru sekitar tanggal 20-an sudah habis, kenapa? Sang suami bertanya seperti itu. Otomatis sang istri yang sudah lelah dalam berpikir,
lelah dalam mengelola keuangan yang sangat minim diberikan oleh sang suami. Tiba-tiba ditanya seperti itu. Sang istri merasa tertuduh seakan-akan ia koruptor. Seakan-akan ia mengambil uang hak dari anak atau suaminya ataupun uang rumah tangga. Subhanallah. Ini sangat menyakitkan tentunya. Telah kita tak ketahui bersama bahwasanya wanita itu selalu menggunakan perasaan, tidak pernah ataupun jarang menggunakan logika. Dengan mempertanyakan kemana uang, kenapa belum 1 bulan sudah habis, itu sama saja menuduh sang istri sebagai seorang koruptor. Astagfirullah. Seharusnya sebagai seorang suami kita bijak, artinya kita lebih mengedepankan sisi moralitas kita, lebih berperasaan lagi. Sebelum mempertanyakan itu, sang suami harusnya lebih mengerti bagaimana perasaan sang istri, bagaimana lelahnya ia, lelah batin, lelah pemikiran dalam mengelola rumah tangga, keuangan, dan membersihkan semua rumah. Subhanallah. Wahai para suami, istrimu bukan seorang pembantu di rumah tanggamu. Wahai para suami, istrimu bukan seorang tukang masak di dalam rumah tangga. Wahai para suami, istrimu bukan ART di dalam rumah tangga. Hargai keringat mereka, hargai perjuangan mereka, agar sang istri merasa dihormati, dihargai, sehingga menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. Tidak sepantasnya uang yang sudah diberikan kepada istri dipertanyakan lagi. Tidak perlu dipertanyakan lagi, terkecuali memang dari awal sudah ada komitmen. Ini uang aku titip, tolong kalau mau memakai atau menggunakannya izin dulu. Itu lain soal. Tapi ketika tidak ada komitmen apapun, maka sang suami tidak boleh mempertanyakan kemana uang tersebut. Bahkan dipakai untuk pribadinya pun itu halal. Karena kewajiban sang suami dalam terminologi Islam adalah menafkahi sang istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, mari para suami belajar menghargai istrimu. Mari kita para suami belajar memahami kondisi fisik dan mental istri kita. Bisa jadi istri kita sudah banyak tekanan dalam rumah tangga, belum lagi nanti dari saudara-saudaranya atau tetangga atau sekitarnya, belum lagi nanti di pengajiannya, belum lagi nanti fitnah kiri kanan. Sungguh banyak dilema seorang istri mengalami tekanan hidup daripada seorang suami. Oleh karenanya, belajar bijaklah menjadi seorang suami. Jangan memvonis, jangan memojokkan, ya. Lindungi istri kita, karena berani menikahi seorang wanita dari anak orang lain harus bertanggung jawab lahir dan batin. Bila tidak mampu, maka kembalikan dengan cara bijaksana dan terhormat. Ini semua agar kita, para suami khususnya kaum lelaki, bisa menghormati, menghargai para wanita di Republik Indonesia ini. Karena kita terlahir dari seorang rahim, seorang wanita. Jangan kita lukai istri kita, karena itu sama saja kita melukai hati ibu kita dan hati adik perempuan kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karenanya pada kesempatan ini, janganlah kita menjadi manusia yang serakah, manusia yang tidak ada rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan istri yang sabar, istri yang tabah, istri yang ikhlas, istri yang kuat lahir batinnya menghadapi kenyataan hidup. Dalam keadaan kondisi miskin, sengsara, menderita, ia tetap mendampingi. Harusnya kita bersyukur mendapatkan istri seperti itu. Jangan malah kita tuduh seakan-akan istri kita seorang koruptor. Wahai para suami, hargai istrimu, hormati istrimu, sebagaimana engkau menghormati ibu dan adik perempuan. Barakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Sallu ala nabi.